Bukan Nazarudin namanya kalau tak membuat berita. Belum kelar kasus dugaan suap Menpora, Nazarudin sudah diisukan memberikan sejumlah uang pada Sekretaris Mahkamah Konstitusi Jan Nedri M. Gafar. Belum selesai sampai di situ, usai mangkir dari panggilan KPK dalam kasus dugaan suap Menpora, Nazarudin juga mangkir dalam kasus dugaan korupsi di Kemendiknas. Sepak terjang Nazarudin ini menggambarkan bagaimana pentingnya posisi Nazarudin. Di awal terungkapnya kasus Nazarudin, petinggi Demokrat juga saling perang kata-kata, dan ujung-ujungnya Nazarudin pun menghilang dengan alasan sakit dan berobat ke Singapura. Sebagai bendahara umum di partai penguasa, Nazarudin memang punya akses luar biasa ke level tertinggi di partainya. Jadi wajar saja jika Partai Demokrat terkesan melindunginya. Namun ada prasangka yang menyebutkan jangan-jangan Nazarudin bukan satu-satunya aktor Partai Demokrat yang terlibat. Jangan-jangan Nazarudin memegang kartu truf yang dampaknya bisa menggoyang partai. Jika partai goyang, kekuatan di pemilu 2014 bisa terancam pula. Sebuah efek jangka panjang sedang menunggu jika Demokrat benar-benar jatuh dalam kubangan lumpur kasus Nazarudin. Pemerhatian Nazarudin sebagai bendahara umum Partai Demokrat disebut-sebut membuat Nazarudin kesal dan kecewa terhadap sejumlah petinggi partai tersebut. Bola panas sudah dilemparkan Nazarudin saat menyebut nama Angelina Sondag dan Mirwan Amir. Nazarudin masih memegang bola panas lainnya yang siap dilemparkan kemana-mana. Dari Singapura, Nazarudin siap menembakkan meriamnya untuk mengacak-acak siapa saja yang terkesan tidak melindunginya. Ketua MK Mahfud MD saat menjelaskan dugaan pemberian uang pada sekretaris MK pernah mengatakan siap mengungkap kalau ada kasus yang lebih besar dari Nazarudin. Kartu truf Nazarudin tentunya berharga mahal. Jika Nazarudin membuka borok, Nazarudin juga harus siap ditelanjangi oleh rekan-rekannya sendiri. Berkali-kali Nazarudin mengaku siap buka-bukaan, namun berulang kali pula surut. Kartu truf Nazarudin ditengerai berdampak mulai dari atas hingga tingkat paling bawah. Bagi publik, pengakuan Nazarudin ditunggu agar semua kebohongan bisa terungkap. Tim Liputan Metro TV. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Demokrat, Muhammad Nasir, disebut menjadi komisaris utama PT Mahkota Negara saat perusahaan itu terlibat tender proyek di Departemen Pendidikan Nasional pada 2007 dan proyek di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2008. Di Departemen Pendidikan Nasional, PT Mahkota Negara diketahui mendapat sebagian proyek pengadaan alat laboratorium informasi, komunikasi, dan teknologi sebesar 40 miliar rupiah dari total nilai proyek 142 miliar rupiah. Terkait kasus ini, KPK belum berhasil memeriksa M. Nazarudin yang merupakan salah satu pemilik PT Mahkota Negara hingga pertengahan tahun 2009. Selain diduga terlibat kasus korupsi di Depdiknas, PT Mahkota Negara juga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2008. Proyek PLTS di Depnaker Trans ini senilai 8,9 miliar rupiah. Terkait kasus ini, KPK telah memanggil paksa dan memeriksa selama 21 jam Direktur Utama PT Mahkota Negara, Marisi Matondang. Selain itu, KPK juga telah memeriksa Mindo Rosalina Manulang sebagai saksi, yang menurut KPK ada hubungan antara Rosa dan salah satu perusahaan pemenang tender dalam proyek PLTS tersebut. Posisi Rosa sekarang ini kita periksa sebagai saksi untuk tersangka TG ya, dalam kaitan dengan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2008. Nah, posisi Bu Rosa adalah dia terafiliasi juga seperti dengan hampir sama posisinya dengan Ibu Neneng Sriwahyuni. Di proyek ini, Neneng Sriwahyuni, istri Nazarudin, juga diduga terlibat dan berperan dalam proyek tersebut. Meski telah dipanggil KPK, Neneng belum memenuhi panggilan KPK tersebut. Selain itu, KPK juga belum berencana memanggil dan memeriksa Muhammad Nasir yang menjadi komisaris utama PT Mahkota Negara. Tim Liputan Metro TV. Dari negeri Singapura, mantan bendahara umum Partai Demokrat Nazarudin bersuara lantang. Lelaki kelahiran 33 tahun lalu ini tanpa tedeng aling-aling
menuding 3 rekannya di Badan Anggaran terlibat dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games Jakabaring, Palembang. Ketiga rekannya masing-masing koordinator kelompok kerja Badan Anggaran di Komisi Olahraga Angelina Sondah dan wakilnya Iwayan Koster, serta Wakil Ketua Badan Anggaran Mirwan Amir. Merekalah yang telah memainkan anggaran 191 miliar rupiah untuk proyek pembangunan Wisma Atlet ini, tuding Nazarudin. Lebih lanjut, Nazarudin menyebutkan, uang sogokan pertama kali diterima politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Iwayan Koster. Dari tangan Iwayan, dana berpindah ke Angelina dan diteruskan ke Mirwan Amir. Dan dari Mirwan inilah dana sogokan itu menyebar ke pimpinan Badan Anggaran. Hanya saja, Nazarudin merahasiakan jumlah uang suap dan pemberinya. Nazarudin lewat pengacaranya Oce Kaligis berjanji bakal membongkar segalanya jika pihaknya dijadikan sebagai tersangka. Jadi yang di Singapura itu dibagi dua. Tentu yang mengenai perkara itu sendiri dan mengenai keseluruhan yang dia tahu yang mungkin tidak akan pernah dia buka kecuali kalau misalkan kepepet sekali dia dijadikan tersangka. Menurut Mindoro Salina Manulang, seperti dikutip mantan anggota parlemen dari PDI Perjuangan Agus Condro, kalangan DPR meminta dana senilai 9 miliar rupiah untuk memuluskan pencairan dana pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palembang. Sedang biaya mega proyek Wisma Atlet ini bakal menguras kantong negara hingga 3,1 triliun rupiah. Tapi hingga kini diketahui baru 1,1 triliun rupiah yang sudah dicairkan. Tim Liputan Metro TV. Saya kira kita belum menyimpulkan ke arah itu, tapi langkah-langkah penyelidikan di lapangan terus kita lakukan. Dan mobil yang digunakan oleh pelaku untuk mengantar paket kita coba untuk identifikasi dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa mengidentifikasi mobil tersebut, pemiliknya dan siapa pelakunya. Demikian. Permintaan beliau, saya ini bagaimanapun juga ya masih katakanlah Partai Demokrat dia bilang. Dan tentu kalau saya mau buka semua kasihan dia bilang, banyak yang kena. Jadi begini aja, sepanjang mengenai katakanlah rekayasa mengenai seolah-olah saya sudah dipidana dalam perkara-perkara yang diperiksa oleh di KPK, saya mohon dengan sangat berhentikanlah berita-berita itu. Karena itu adalah karakter assassination. Jadi saya juga nggak mau main politik dalam hal ini. Saya cuma mau katakan, saya juga katakan kepada Nazarudin, katakanlah apa semua. Memang kalau saya dengar mengerikan, tapi tentu tidak akan kita buka semuanya. Kalau itu Nazarudin, kalau demi negara Kesatuan Republik Indonesia, itu tentu kita tidak akan buka. Berarti sejak 16 Juni ya, itu ya Pak? Kecuali, dia bilang kecuali kalau memang saya ini sudah dianggap kayak sampah masyarakat atau apa, permintaan beliau. Saya ini bagaimanapun juga ya, masih katakanlah Partai Demokrat dia bilang. Dan tentu kalau saya mau buka semua kasihan dia bilang. Banyak yang kena. Jadi begini aja, sepanjang mengenai katakanlah rekayasa mengenai seolah-olah saya sudah dipidana dalam perkara-perkara yang diperiksa oleh di KPK, saya mohon dengan sangat berhentikanlah berita-berita itu. Karena itu adalah karakter assassination. Jadi saya juga nggak mau main politik dalam hal ini. Saya cuma mau katakan, saya juga katakan kepada Nazarudin, katakanlah apa semua. Memang kalau saya dengar mengerikan, tapi tentu tidak akan kita buka semuanya. Kalau itu Nazarudin, kalau demi negara Kesatuan Republik Indonesia, itu tentu kita tidak akan buka. Berarti sejak 16 Juni ya, itu ya Pak? Kecuali, dia bilang kecuali kalau memang saya ini sudah dianggap kayak sampah masyarakat atau apa. Karena terkait itu tadi, kita ingin meminta penjelasan semua. Jadi jangan sampai ini kan menjadi spekulasi, menjadi rumor yang melebar kemana-mana. Tentu kita akan minta penjelasan dan nanti partai akan menyampaikan hasil dari pendalaman dari meminta penjelasan dari yang bersangkutan, Bu Enji, Pak Mirwan, maupun yang hadir pada saat itu. Saya melihatnya Gus Yamin ini tidak
tidak ada beban, tidak ada nanti tulus lah. Jadi dia tidak punya pretensi apa-apa. Dia semata-mata bersikap bertindak karena nilai yang diyakininya dan karena moralitas yang dimilikinya. Nah, karenanya orang seperti ini yang begitu berani menunjukkan kejujurannya, menegakkan kebenaran, itu harus diapresiasi, harus diberikan tribut, kehormatan, supaya orang-orang seperti dia tidak semakin putus asa di tengah-tengah kondisi masyarakat kita. Ya, nggak ada. Jadi sampai hari ini soal pertemuannya pun itu yang harus saya akan coba cari kebenaran, apakah benar memang ada pertemuan atau tidak. Itu yang tubuh Partai Demokrat sendiri. Oh, nggak ada kaitannya sama Partai Demokrat. Tapi kan Ibu tadi mengakui bahwa ini memang politis juga. Untuk panja yang sekarang, iya. Saya melihatnya politis. Tetapi kalau tujuannya niatnya baik untuk perbaikan undang-undang, penyempurnaan undang, that's okay. Atau kinerja lah ya bisa juga. Jadi langkah untuk Nazarudin sendiri apa yang akan dilakukan dari parpol? Mengingatkan dia kan membawa nama Angelina juga dalam hal ini dan katanya akan membawa nama-nama politisi Partai Demokrat lainnya, Bu. Itu kan sudah berjalan di ranah hukum, saya kira kita tunggu saja hasilnya. Ya, dan itu saya kira sangat personal. Sampai sejauh ini sudah menghubungi beliau, Bu? Ya, sedang tetap komunikasi. PT Anugerah Nusantara. PT Anugerah Nusantara. Terkait dengan anggaran 191 miliar untuk proyek Wisma Atlet SEA Games, itu katanya nih Pak, yang memainkan Angelina CS, benar nggak sih Pak? Saya kira nggak ada permainan Angelina CS pribadi-pribadi seperti itu. Karena pembahasan program SEA Games secara keseluruhan, yang di dalamnya juga ada pembangunan Wisma Atlet dan juga kegiatan-kegiatan lainnya banyak itu dibahas secara kelembagaan di Komisi 10 dan semuanya mekanismenya itu dilakukan secara terbuka ketika pembahasan dan hal ini sudah dijelaskan juga oleh pimpinan Komisi 10 ketika masalah ini muncul tanggal 9 Mei yang lalu. Tanggal 10 sudah dijelaskan secara detail sebenarnya oleh pimpinan Komisi 10 gitu, Pak. Ya, baik. Tapi ini ada yang menarik nih Pak dari serangan ya, kalau kita bisa bilang serangan atau tudingan yang diberikan Nazarudin ini Pak ya, bahwa memang ini ada pengakuan yang menarik dari Angelina bahwa yang menerima uang suap, Angelina mengiyakan bahwa ada suap dan yang menerima uang suap pertama kali adalah Pak Wayan, seperti itu Pak? Saya tidak pernah menerima suap dari siapapun, termasuk saya sudah konfirmasi juga dengan Ibu Angelina. Ibu Angelina juga tidak pernah mengatakan seperti itu. Nah, apalagi saya kalau secara detail dikaitkan dengan pembangunan Wisma Atlet sama sekali tidak ada. Saya juga tidak kenal dengan pemenang dari tender Duta Graha Indah itu Pak? Ya saya sama sekali nggak kenal. Nggak ada pihak yang pernah berhubungan dengan saya. Bapak tidak kenal sama sekali dengan Duta Graha Indah itu?
nggak pernah. Saya baru tahu ada Duta Graha yang menangani pembangunan itu setelah ada kasus itu, ada berita di koran itu. Kalau nggak, kita nggak pernah tahu dan memang kita nggak perlu tahu karena itu bukan urusan kita di DPR gitu. Ketika seorang Nazarudin berani bilang bahwa memang Angelina telah telah bersaksi di depan TPF bahwa memang benar-benar menerima uang tersebut yang diterima langsung oleh Pak Wayan, bagaimana itu Pak bisa terjadi seperti itu jika memang tidak ada suap yang diberikan kepada Bapak, Pak? Ya mungkin itu pikirannya Pak Nasar saja itu. Saya nggak pernah menerima apa-apa itu. Jadi saya juga kaget disebut-sebut seperti itu. Apa hubungannya saya gitu. Dan siapa juga yang berhubungan dengan saya, nggak pernah ada gitu. Jadi saya kira nggak benar yang disampaikan oleh Pak Nasar itu. Tapi begini Mbak, saya dengan Pak Nasar itu kan berkawan baik di DPR. Saya juga sebagai sesama teman di DPR, anggota DPR, tidak etis kalau berbeda pendapat atau berpolemik dengan beliau di media. Nah, kalau misalnya memang Pak Nasar punya data yang akurat terkait dengan pembangunan Wisma Atlet ini, siapa-siapa saja yang terlibat, termasuk mungkin dia menilai saya terlibat, dan juga yang lain, ya itu biarlah disampaikan saja ke KPK. Kalau nanti KPK memandang perlu minta keterangan kepada saya dan juga yang lain, kalau saya pribadi, saya pasti siap